Setiap kejadian dalam dunia ini yang mungkin saja tidak baik menurut kita, itu dapat diubahkan oleh Tuhan menjadi sebuah kebaikan justru untuk kita dan sesama kita. This is a good news for you. Selama masa pandemik berjalan, GSJ Bethlehem mengubah ada begitu banyak strategi penggembalaan yang dilakukan. Dan salah satunya adalah dengan cara memberikan khotbah 1 menit setiap hari kepada seluruh sidang jemaat. Dan itu disebarkan sampai lebih jauh dari cuma sekedar sidang jemaat. Dan ini merupakan kebaikan yang kami lihat ketika pandemi atau sesuatu yang tidak baik terjadi dalam pelayanan gerejawi. Dan kita akan dengarkan bagaimana khotbah 1 menit ini bisa diproduksi dan dihasilkan dan pada akhirnya bisa memberkati orang lain. Mari kita dengarkan. This is the living word. Shalom, saya percaya bahwa saudara diberkati melalui penayangan The Living Word yang sudah ditayangkan selama beberapa bulan belakangan. Memang The Living Word ini adalah satu hal yang baru yang muncul pada saat masa pandemi. Dan masa pandemi ini memaksa kita untuk menjadi lebih kreatif di dalam pelayanan kita. Dan saya percaya bahwa The Living Word ini memberkati saudara. Dan ini adalah salah satu bentuk sentuhan pastoral di mana kita memang dalam masa pandemi ini memiliki beberapa kendala untuk bisa berhubungan secara langsung. Tetapi kita mau tetap untuk memberkati saudara. Dan satu hal yang kami rindukan adalah The Living Word itu menjadi saluran Tuhan untuk menjamah kehidupan saudara, untuk menguatkan, memberikan semangat itu dan memberi inspirasi di dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya bahwa, dan ini juga ada kerinduan kita bersama, bahwa The Living Word ini betul-betul menjadi sarana Tuhan untuk memberkati kehidupan saudara. The Living Word walaupun hanya 1 menit, sebetulnya setiap di The Living Word yang ditayangkan itu sudah melalui proses yang cukup panjang. Dimulai dari pengumpulan draft text, kontributor mengumpulkan apa yang akan dia bicarakan di dalam The Living Word, dan apabila itu disetujui, gitu ya, maka The Living Word siap untuk direkam. Dan proses pengambilan rekaman itu sendiri bagi setiap kontributor itu berbeda-beda dan cukup jarang sebenarnya satu kali rekaman bisa menghasilkan hasil yang bagus. Ada malah kontributor yang perlu 20-30 kali rekaman, 30 kali take untuk bisa mendapatkan satu hasil yang cukup bagus. Jadi memang untuk rekaman ini saja itu membutuhkan proses yang cukup panjang. Setelah selesai rekamannya bukan berarti juga selesai sampai di situ, tapi ini juga mesti proses lagi, dilihat lagi apakah rekamannya cukup bagus, cukup mencapai standar atau tidak. Dan apabila tidak mencapai standar, dibalikin lagi kontributornya untuk direkam lagi. Dan ada proses editing di situ, ada proses penambahan teks gitu, dan proses upload ke YouTube dan sebagainya. Jadi memang The Living Word ini membutuhkan satu proses yang cukup panjang, satu proses yang cukup lama untuk setiap The Living Word yang tampil setiap harinya. Oleh karena itu, ini adalah suatu hal yang luar biasa bagi tim The Living Word bisa mengerjakan The Living Word dengan rutin setiap hari sampai kepada hari ini. Selama aku jadi editor Living Word, ada banyak sukanya sih. Salah satunya itu pada saat aku ngedit, ada suara firman Tuhan yang disampaikan oleh kontributor yang harus aku ulang-ulang terus. Karena aku harus tulis apa yang mereka sampaikan. Nah, pada saat aku ulang-ulang itu, aku banyak belajar ternyata. Dimana kehidupan aku semakin serupa dengan Kristus karena firman yang aku dengar setiap harinya. Karena aku percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi aku yang ngedit aja dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalian yang dengar setiap hari. Kesulitan saya di dalam membuat This is Living Word adalah di mana suara yang mempengaruhi. Ya, jadi waktu saya tapping, suaranya gaduh, berisik, ada suara AC aja pun terdengar. Kesulitan saya ketika saya membuat Living Word adalah yang pertama, saya harus memikirkan dan merangkumkan karena durasi itu sangat singkat, jadi saya harus benar-benar bagaimana mengambil intisari dari apa yang harus saya sampaikan, sehingga apa yang saya sampaikan benar-benar punya bobot, ada isinya, konten itu benar-benar berkualitas, sehingga benar-benar bisa membangun kehidupan setiap jemaat yang mendengarkan Living Word. Dan memang itu tidak mudah, tetapi
itulah kesulitan yang benar-benar saya rasakan ketika membuat Living Word. Bisa 10-20 kali untuk satu take. Salah satu kesulitan yang saya alami dalam pembuatan The Living Word itu, meskipun cuma 1 menit durasinya, tapi saya pernah mengalami pembuatan video itu sampai 50 kali take. Jadi itu kesulitan terbesar buat saya. Tapi saya bersyukur karena saya diberikan kesempatan untuk The Living Word. Kesulitannya adalah menyusun kata-kata dan juga bagaimana merumuskan hal praktis yang bisa dimengerti oleh jemaat dalam 1 menit. Kesulitan bikin TLW ya, aduh luar biasa deh. Udah ngomong dan udah senyum cantik-cantik gitu ya, tiba-tiba ngomongnya belepotan. Aduh, diulang-ulang lagi dah. Udah gitu, udah panjang, waktunya kepanjangan. Apalagi ya, pokoknya ribet kalau udah mulutnya belepotan. Jadi diulang-ulang, dan ngulangnya itu bukan cuman 10-11 kali, bisa 20 kali. Aduh. Sukacita di dalam membuat TLW itu sih luar biasa. Yang pertama adalah kita bisa share sama Bethlehemers dan bisa belajar lebih banyak ya. Jadi menyampaikan juga membuat hati kita juga terlebih dahulu diberkati, sehingga kita bisa dengan sukacita bisa berbagi dengan Bethlehemers. Luar biasa sih dengan TLW, banyak hal yang membuat kita semakin enjoy melayani Tuhan. Ya, satu sukacita yang luar biasa di mana pada saat mempersiapkan Living Word, memang singkat ya firman Tuhan itu, tapi saya percaya bahwa siap jemaat pasti diberkati karena kita mempersiapkan siap Living Word itu bukan hanya sekedar perkataan biasa, tapi kita percaya bahwa itu adalah perkataan firman Tuhan yang boleh meneguhkan, menguatkan di saat-saat pandemi yang sedang dialami. Kita percaya bahwa Tuhan gak pernah ninggalin kita, dan terutama buat semua orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Hal yang menjadi sukacita ketika dalam Living Word yang bisa didapatkan adalah bisa memberi makanan rohani, sehingga biar setiap jemaat yang mendengar mereka menjadi kenyang secara rohani. Kalau mereka kenyang secara rohani, maka mereka akan mendapat kekuatan untuk bisa bertahan dalam masa yang sulit seperti ini. Tuhan Yesus memberkati. Senang bisa menjadi bagian dalam This is the Living Word yang disampaikan setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Karena apa yang disampaikan adalah merupakan kabar baik. Yang pasti bukan hanya kabar baik untuk setiap orang, tapi juga untuk diri pribadi. Saya merasa diberkati waktu mempersiapkan, merenungkan This is the Living Word. Ini juga memberikan tanggung jawab kepada saya untuk menghidupi kehidupan sesuai dengan apa yang disampaikan melalui firman Tuhan. Dan This is the Living Word itu juga membantu kehidupan saya untuk bisa terus berjalan dalam rencana dan dalam kehendak Tuhan. Living Word menurut saya tuh khotbah yang singkat tapi berisi dan padat. Dan itu sangat membangun saya. Kalau pagi-pagi tuh ada kadang-kadang tuh kalau kita perlu apa gitu ya, kalau lagi perlu banget gitu, khotbahnya itu sangat membangun saya. Dan apalagi saya suka kirim ke teman saya di luar negeri itu, dan dia pun merasakan yang sama. Saya sangat diberkati dengan adanya Living Word, meskipun singkat, tetapi Living Word tersebut sangat membantu dengan pertumbuhan rohani saya. This is a Living Word setiap hari selalu saya nanti-nantikan jam 7 pagi. Sangat memberkati untuk keseharian saya. Terima kasih. Buat saya TLW adalah firman Tuhan yang selalu hadir setiap hari. Terima kasih TLW, saya sangat diberkati. God bless you untuk semua yang sudah membuatnya dengan jerih lelah, teman-teman semua. God bless you all. Saya sangat diberkati setiap pagi dengan mendengarkan Living Word. Firman Tuhannya itu sangat membangun buat iman saya. Saya di situ sangat merasakan ada sukacita pada saat saya mendengarkan Living Word. Tuhan memberkati setiap para hamba Tuhan yang setia dalam membawakan Living Word. The Living Word sangat memberkati saya dalam di setiap musim kehidupan saya, terutama dalam masa-masa pandemi ini. Itu merupakan sumber kekuatan baru buat saya, hikmat yang baru buat saya, dan mengajarkan saya untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan.
Saya sangat bersyukur sekali dengan The Living Word. Saya semakin dikuatkan, saya semakin diperbaharui pengharapan saya, dan saya semakin bersemangat untuk menanti-nantikan apa yang baru di dalam Living Word. Nantikan terus This is a Living Word yang akan disampaikan kepada saudara setiap hari mulai dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dan ini adalah This is a Good News terakhir untuk 2020. Dan jangan lupa besok kita juga akan ada ibadah terakhir, ibadah minggu ke-52 GSJ Bethlehem. Namun memang masih dalam kondisi online. Tetapi saya percaya sekali lagi bahwa selama kita terus antusias di dalam Tuhan dan selalu menantikan sesuatu yang baru yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita melalui ibadah-ibadah online tersebut, saya yakin kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baik untuk memperlengkapi kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan, khususnya memasuki tahun 2021. This is a good news for you. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. In his ministry, Pastor Arif Multi Ardania.